sama Tuhan yang nempel di salib. Udah gak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar nyembah molok. Waduh, diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Mimi ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata aja. Mau menghujat, mau menghujat. Maka mereka pun juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain. Di luar dari kitab-kitab Kejadian dan Wahyu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat cuplikan video, di mana ketika saudara nanti melihat video tersebut, Majelis Ulama Indonesia tidak pernah bersuara, PBNU tidak pernah bersuara, organisasi-organisasi Muslim lainnya tidak pernah bersuara. Mereka pada tiarap semuanya Bapak Ibu. Ya, mereka pada tiarap. Padahal orang-orang tersebut adalah, yang saya maksud di sini adalah di cuplikan video itu jelas nyata sekali hinaan mereka terhadap iman kekristenan. Nyata sekali hinaan mereka, olok-olokan mereka terhadap iman kekristenan. Di mana suara MUI, Majelis Ulama Indonesia? Di mana suara Bapak PBNU? Di mana suara pemuka-pemuka agama Islam lainnya? Kenapa terjadi pembiaran di sini? Nanti ketika muncul channel-channel sunnah Nabi dan channel-channel yang lain yang menyoroti iman Islam, agama Islam, semua orang kebakaran jenggot. Semua ustadz ulama kebakaran jenggot. Tetapi ketika dari pihak Muslim menghina, mencemooh iman kekristenan, mengolok-ngolok Yesus, tidak ada satupun di antara bapak-bapak bersuara. Diam 1000 bahasa. Saya teringat di salah satu ayat Alkitab dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kitab para nabi. Ya tentu saudara tidak mau imannya dihina. Bahkan jangankan dihina, data dibuka saja kalian tidak akan terima. Kalian tidak siap menerima data-data yang dibuka oleh para apologet. Padahal tidak ada hinaan di situ. Membaca ayatnya lalu bertanya, kalian tidak terima. Anggap penistaan agama. Membaca hadis lalu ditampilkan hadisnya, alamatnya jelas, sumbernya jelas, kalian tidak terima. Kalian anggap penistaan agama, bahkan kalian menganggap bahwa hadis yang disampaikan adalah hadis dhaif. Kalian menganggap bahwa kami ini tidak punya ilmu untuk mempelajari dan membahas dan mempertanyakan iman kalian. Memang kalian berpikir mereka orang-orang itu yang sudah menghina iman kekristenan, mereka punya ilmu, ya? Mereka punya adab, sopan santun, akhlak. Tidak ada adab, sopan santun, akhlak, apalagi ilmu. Adab saja tidak ada. Lihat bagaimana cemoohan mereka terhadap kekristenan, terhadap Alkitab, terhadap Yesus, terhadap iman kami orang Kristen. Kenapa PBNU, MUI diam saja, tidak bersuara, tidak panggil mereka? Apakah ada pembiaran di sini? Ya coba dulu pikirkan baik-baik. Lihat apa yang mereka lakukan terhadap iman kami orang Kristen. Bagaimana ejekan mereka, bagaimana olok-olokan mereka, bagaimana hinaan mereka terhadap iman kami orang Kristen. Nah, kenapa kalian tidak bersuara? Ya, kenapa kalian tidak bersuara? Jadi Alkitab ini tidak bisa dibahas oleh orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, karena ngawur. Jangan kalian berpikir bahwa kami tidak punya pengetahuan untuk membahas iman kalian. Kalian berpikir kalian punya hebat, sudah bisa membahas iman kami ya. Karena tidak ada yang menangkoi kalian sehingga kalian hebat, bebas membahas iman kami. Hah? Hei, mana otak kalian? Apa kalian berpikir kalian bebas karena tidak ada yang menangkap kalian? Tidak ada yang menangkoi kalian, lalu kalian bebas membahas iman kami, mengolok-ngolok iman kami.
mencemooh iman kami. Hah? Ini bukan sembarangan tulisan yang ada di sini, bukan sembarangan tulisan. Ya, setiap tulisan yang ada di sini itu diilhami oleh Roh Kudus kepada penulis. Kalau tidak, mereka tidak bisa menulis. Makanya tidak ada bertentangan satu ayat pun dengan ayat yang lain dalam Alkitab. Tidak ada. Tercatat dengan rapi. Kalau surat ini berbicara apa, itu jelas. Ayatnya dari awal sampai akhir itu berbicara tentang apa, itu jelas sekali. Berbeda dengan kitab lain, suratnya apa, isinya apa. Nah, baik saudaraku, mari kita saksikan sama-sama bagaimana hinaan mereka terhadap iman kita. Ya, mari kita saksikan. Dan nantinya jangan lupa sharekan video ini Bapak Ibu supaya PBNU dan Majelis Ulama Indonesia melihat video ini. Oke, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya menonton di Tribun's TV, bagaimana di situ dikatakan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara menanggapi channel Sunan Nabi. Ya, channel Sunan Nabi yang sangat viral, bahkan MUI dan TV One ikut memviralkan channel ini ya. Karena setelah MUI dan TV One mempublikasikan channel ini di bangsa Indonesia, akhirnya channel ini viral kemana-mana dan kita pun semua tahu, termasuk saya. Dalam channel ini dikatakan bahwa Ustadz Abdul Somad menanggapi tentang channel Sunan Nabi. Yuk kita tonton bagaimana pernyataan Ustadz Abdul Somad, sahabat. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Maka jelas orang yang keluar dari Islam, dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh maka dia mesti dihukum mati, dipancung kepala. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi berzina dia dengan orang lain, maka orang ini pun juga dihukum mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah. Kalau orang yang sudah bersuami, sudah beristri, berzina, maka lemparlah dia pakai batu sampai mati. Ditanam tubuhnya sekerat setengah badannya, semua orang yang melihat melemparnya sampai dia mati. Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala, at-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah, as-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain. Dimasukkan mereka ke dalam penjara. Polemik akun Sunnah Nabi yang menghina Nabi Muhammad berbuntut panjang. Di samping hinaan akun tersebut, Ustadz Abdul Somad pernah buka suara tentang apa hukuman bagi seseorang yang telah menghina umat Islam, menghina Nabi Muhammad. Ada seorang yang menghina ajaran agama Islam, menghina Nabi Muhammad, bahkan menghina Allah, maka lepaslah iman yang ada di dalam dirinya. Lantas apa solusi bagi penghina agama Islam tersebut? Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya. Maka langkah pertama yang harus diambil adalah dengan memanggil orang yang menghina agama Islam tersebut. Lantas penghina agama Islam tersebut diberi waktu selama 3 hari untuk melakukan pertobatan atas perilaku yang dilakukannya. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin.
Hari Senin menjelang maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kata Ustadz Abdul Somad. Melansir dari kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official yang mengunggah video ceramah dengan judul, Solusi untuk Penghina Agama, dijelaskan apabila penghina agama Islam tersebut bertaubat sebelum 3 hari, maka ia akan seperti orang yang tidak pernah berdosa. Begitulah ajaran agama Islam, dari mulai legam kotor penuh dengan kesalahan. Dihapuskan sesuci-sucinya, semua dosa silam salahnya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya, imbu Ustadz Abdul Somad. Namun, apabila selama 3 hari, penghina agama Islam tersebut masih bertahan dengan sikap dan perkataannya, atas hinaan terhadap Allah, Nabi Muhammad Al-Quran, dan ajaran agama Islam. Solusinya tiada lain adalah dengan menumpahkan darahnya. Wa ta'arikul idinihil, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah, meninggalkan agama Islam, mufarikulil jamaati, meninggalkan jamaah, maka mereka juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain, jelasnya. Ustadz Abdul Somad juga menjelaskan, tidak ada solusi lain bagi penghina agama Islam, selain menumpahkan darahnya. Karena apabila dipenjara, maka hanya akan menghabiskan anggaran untuk memberinya makan dan menggaji pegawai sipil. Jumlah kepolisian sudah tidak mencukupi dengan banyaknya jumlah kriminalitas. Akhirnya, penjara bertumpuk-tumpuk dengan pelaku maksiat dan dosa. Padahal ada hukuman yang bisa memberi efek jera. Fungsi dari hukuman adalah supaya orang jera tidak lagi melakukan perbuatan yang sama, tegas Ustadz Abdul Somad. Lantas apakah mengurung orang bisa membuat efek jera? Namun, dari beberapa kasus yang terjadi, dari sebelumnya menjadi penjahat kecil, namun setelah dikurung beberapa tahun di penjara, malah menjadi penjahat besar. Demikianlah penjelasan Ustadz Abdul Somad mengenai solusi untuk penghina agama Islam. Salah satu jalan yang bisa diambil untuk memberi efek jera terhadap penghina agama-agama lain, adalah dengan menumpahkan darahnya. Nah, sebenarnya begini ya. Begini, saya akan tunjukkan beberapa video bagaimana penghujatan atau penistaan menurut pandangan saya. Menurut pandangan saya, penistaan dan penghujatan itu adalah berbicara tentang Tuhan orang lain, kitab orang lain dengan asumsi, bukan berdasarkan ayat ya. Nah, kalau berdasarkan ayat ya masih bisa kita maklumi sahabat, berarti orang itu bisa salah tafsir atau apa gitu ya, kita maklum. Apalagi dia non Kristen ya. Umpamanya orang membaca Alkitab tuh, nah kan dia bukan Kristen, terus dia tafsirkan dengan salah gitu. Ya kadang kita maklum juga sahabat ya, karena dia bukan Kristen. Ya kitalah yang Kristen ini meluruskan. Kita doakan dia supaya bertobat, percaya Tuhan Yesus, supaya dia mengerti akan firman Tuhan. Tetapi kalau kayak video ini ya, Ini menghujat dengan asumsi sahabat, bukan dengan ayat-ayat ataupun asumsi. Tonton sahabat, tonton. Sama Tuhan yang cuma pakai kolor, apa lu benar-benar tega? Sama Tuhan yang nempel di salib, udah nggak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Emang muka bokep. Lu lagi yang mesti percaya. Mikir dong, mikir. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Hei. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya kita sebelum ganti yuk, diskusi kita sama ganti Otin yuk. kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Susu singkatnya menete. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Nah, Anda menghujat. Itu dia perbedaannya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada percayaan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Mimi. Ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kenceng aja. Mau menghujat, lahir dari sini.
Lahir jangan. Lu kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Mimi dia. Anda sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat aja kau. Menghujat. Aduh, Allah Akbar. Itulah kalau Oten dah kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan bukan mengabulkan. Ayo, teh. Hal-hal begini sahabat ya, banyak di internet sahabat, di Facebook, menghujat dengan asumsi yang penting hina-hina gitu, yang penting olok-olok gitu, tanpa dasar. Kayak inilah yang nyanyi nih. Nah, kalau kita balas itu sahabat ya, kalau kita balas, kita katakan begini, apa lu tega punya nana kok nggak mampu berkolor, hanya angan-angan nggak pernah nongol, entah mungkin hanya di pokok jengkol. Kalau kita katakan itu tidak ada saya sebut Tuhan loh, tidak ada. Nah, kalau kita balas dengan begitu, marah nggak mereka? Marah sekali sahabat. Bisa di demo saya bersilit-silit sahabat. Saya katakan itu, saya balas begitu. Hari ini nggak sampai jam 12 malam nanti udah dibui saya sahabat. Itu. Nah, seperti ibu-ibu itu, ibu-ibu ini. Nah, yang penting nyanyi-nyanyi, hujat-hujat gitu, olok-olok. Banyak video-video begini. Nah, video-video begini kan hujatan banyak sekali sahabat. Yang penting menghujat, yang penting hina-hina gitu, banyak saudara. Nah, saya pun bingung juga sahabat, apa bisa ayat menista ayat? Kalau ada dasarnya berupa ayat atau apa ya paling dia salah tafsir ya. Menurut saya sih masih bisa dimaklumi lah. Apalagi yang menjelaskan itu non muslim. Kalau saya ya, ini kalau saya, tapi nggak tahu bagi mereka. Karena ayat tidak mungkin bisa menista ayat, apalagi sebuah agama sempurna, agama terdamai, agama paling sempurna. Ya nggak mungkin lah, namanya yang sudah sempurna itu kan nggak mungkin bisa turun derajatnya sahabat. Namanya sudah sempurna, masa bisa jadi nggak sempurna lagi kan gitu ya. Namanya yang sudah sempurna, yang kekal nggak bisa saudaraku jadi turun jadi nggak kekal lagi gitu, nggak bisa. Nah, ada itu sahabat, namanya yang sudah penutup itu nggak mungkin jadi tidak penutup lagi gitu, nggak mungkin. Yang namanya tutup aqua dibikin tutup yang lain pun tidak akan masuk sahabat. Namanya dia sudah penutup gitu ya. Kan gitu, namanya penutup ya kan nggak mungkin bisa tidak penutup lagi jadi berubah, tidak penutup lagi dia, tidak mungkin sahabat. Nah, itu dia saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video tadi? Apakah itu pantas? Makanya Bapak Ibu tolong sampaikan video ini dan perlihatkan dan bagikan video ini sampai kepada Majelis Ulama Indonesia agar mereka melihat bagaimana ada oknum-oknum dari golongan mereka yang begitu keji menghina iman kekristenan. Kenapa mereka tidak bersuara? Oke, terima kasih. Kiranya video ini bisa memberikan warning kepada mereka supaya mereka bisa berpikir dengan otak yang sehat, sehingga mereka bisa merenungkan dan bisa menerapkan lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Warwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih.